warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang karakteristik sumber daya hutan. Apa itu sumber daya hutan? Sumber daya hutan adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Karakteristik sumber daya hutan memiliki persamaan dan perbedaan dengan sumber daya ikan. Yang pertama, perikanan biasanya menyediakan layanan tunggal, sedangkan hutan memiliki fungsi menyediakan berbagai macam barang dan jasa, termasuk bahan mentah dan bahan bakar, menjadi habitat bagi satwa liar, pengaturan kualitas atmosfer, dan fasilitas rekreasi. Karena beragamnya fungsi hutan, salah satunya kayu, yang dikelola untuk tujuan apapun menimbulkan banyak efek eksternal yang penting. Pengelolaan sumber daya hutan sering tidak efisien secara ekonomi, karena adanya efek eksternal tersebut. Yang kedua, hutan adalah aset modal yang secara intrinsik produktif. Dalam hal ini tidak berbeda dengan perikanan, sehingga teknik yang dikembangkan untuk menganalisis eksploitasi yang efisien dan optimal juga harus dapat diterapkan meskipun dengan amandemen untuk sumber daya hutan. Yang ketiga, sumber daya hutan salah satunya pohon. Pohon biasanya menunjukkan jeda yang sangat lama antara tanggal ditanam dan tanggal mencapai kematangan biologis. Sebuah pohon, waktu lebih dari 1 abad untuk mencapai ukuran maksimumnya. Waktu tanam sampai panen biasanya minimal 25 tahun atau lebih. Jauh lebih lama daripada kebanyakan spesies ikan, tetapi tidak jauh berbeda dari beberapa hewan besar lainnya. Dan keempat, banyak manfaat yang sangat penting dari hutan. Contohnya, penebangan pohon tidak melibatkan penebangan reguler dari inkremental yang biasanya ditebang secara keseluruhan. Namun, dimungkinkan untuk mempraktikkan suatu bentuk kehutanan di mana pohon individu ditebang secara selektif. Praktik ini menjadi semakin umum, terutama di mana tekanan publik untuk mengelola hutan dengan cara multiguna sangat kuat. Bentuk penebangan ini mirip dengan bentuk penangkapan ikan secara komersial yang ideal, di mana ikan dewasa diambil meninggalkan ikan yang lebih kecil untuk menangkap nantinya. Dan kelima, hutan tanaman secara intrinsik lebih dapat dikontrol daripada penangkapan ikan komersial. Populasi pohon tidak bermigrasi secara spesial, dan dinamika pertumbuhan populasi lebih sederhana, dengan sedikit saling ketergantungan antar spesies dan lebih sedikit ketergantungan pada perubahan yang relatif harus dalam kondisi lingkungan. Dan yang keenam, pohon menempati lahan yang berpotensi berharga. Tanah yang diambil untuk kehutanan seringkali memiliki biaya peluang. Ini membedakan hutan dari perikanan laut, karena laut di mana ruang laut dihuni oleh stok ikan biasanya tidak memiliki nilai selain sebagai sumber ikan, dan deposit mineral, atau di mana ruang yang ditempati untuk endapan memiliki nilai ekonomi yang kecil atau tidak sama sekali. Dan yang ketujuh, pertumbuhan volume atau massa batang kayu yang tunggal yang ditanam pada suatu sewaktu-waktu, mirip dengan populasi ikan. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemanfaatan hutan sosial dan pribadi. Manfaat hutan bagi sosial. Yang pertama ada menyerap karbon dioksida. Manfaat hutan bagi manusia antara lain dapat menyerap gas-gas karbon dioksida yang ada di muka bumi ini. Yang kedua ada menghasilkan oksigen. Hutan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. Yang ketiga ada sumber pangan manusia. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki peranan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah hutan sebagai penyedia sumber pangan bagi manusia. Yang keempat ada penghasil obat-obatan. Manfaat hutan lainnya bisa dirasakan adalah sebagai penghasil obat-obatan. Banyak sekali tanaman yang bisa kita temukan di hutan. Tentunya ini alami dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Yang kelima ada tempat wisata. Ketahuilah bahwa hutan tidak memiliki tanaman atau pohon saja. Ada juga hutan yang memiliki panorama yang begitu indah. Oleh sebab itu, tidak sedikit hutan yang dijadikan sebagai tempat wisata. Tentunya ini sangat menguntungkan karena bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. Yang keenam ada untuk pendidikan. Tidak hanya sebagai wisata, hutan juga bisa dijadikan sebagai tempat riset dan penelitian untuk pendidikan. Penelitian seperti ini bisa menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya keberadaan hutan dan menyadarkannya agar selalu menjaga dan melestarikannya. Yang ketujuh ada mengatur iklim. Keberadaan hutan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah hutan kota.
Hutan kota ini berfungsi untuk mengatur iklim yang ada di sekitar kota tersebut, misalnya dengan mengurangi efek panas, memberikan kesejukan, dan berbagai manfaat lainnya. Yang kedua, ada manfaat hutan bagi pribadi. Yang pertama, ada rumah bagi suku pedalaman. Perlu kita ketahui bahwa masih banyak suku-suku pedalaman di Indonesia ini dan menjadikan hutan sebagai rumah mereka. Yang kedua, ada rumah bagi flora dan fauna. Hutan adalah rumah dan habitat bagi flora dan fauna. Di sana mereka lahir, tumbuh, dan berkembang. Kalau hutan menjadi rusak, lalu mereka mau tinggal di mana? Gitu. Yang ketiga, ada sumber ekonomi. Salah satu manfaat hutan yang bisa kita rasakan adalah hutan sebagai sumber ekonomi, di mana hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan lain sebagainya itu dijual sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, ada menyimpan air. Salah satu di antaranya, banyak peranan hutan adalah sebagai tempat penyimpanan air dalam volume yang sangat besar. Jika hutan kita rusak, maka air dengan volume yang besar tersebut tidak tertampung, sehingga hal yang seperti bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Sekian. Baik, selanjutnya adalah pendekatan ekonomi pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan yang didasarkan pada MSY banyak memiliki kelemahan. Hal mendasar dari kelemahan pendekatan ini adalah yang pertama, diabaikannya aspek ekonomi sumber daya hutan. Yang kedua, tidak diperhitungkannya parameter ekonomi seperti harga dan biaya ekstraksi sumber daya hutan, dan tidak diperhitungkannya aspek teori kapital pengelolaan sumber daya alam. Hutan merupakan aset yang dapat ditebang sekarang atau nanti. Pilihan tersebut menyebabkan timbulnya aspek intertemporal sumber daya hutan, sehingga muncul adanya biaya oportunitas yang sering digambarkan dengan diskon rate. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan ekonomi dari pengelolaan sumber daya hutan. Pendekatan ini akan dimulai dengan metode sederhana dari model Fisher, kemudian diikuti dengan model Fosman. Yang pertama adalah model Fisher. Model Fisher atau sering disebut once and for all forest adalah melihat suatu area lahan yang ditanami pohon produk hutan, kemudian menentukan kapan suatu hutan harus ditebang. Sekali hutan ditebang habis, lahan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk pemanfaatan lainnya. Dengan menggunakan kerangka waktu yang kontinu, masalah yang dihadapi adalah bagaimana memilih waktu tebang atau T yang tepat yang akan memaksimumkan fungsi penerimaan present value, atau dapat digambarkan dengan persamaan max PV sama dengan VT, di mana ini adalah discount rate dalam waktu yang kontinu. Pemecahan persamaan ini dapat dilakukan dengan menurunkan persamaan tersebut terhadap T dan menyamakannya dengan 0, atau dapat digambarkan dengan persamaan PVT sama dengan 0 sama dengan 0, di mana ini menunjukkan turunan dari ini terhadap waktu. Persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi sama dengan tersebut merupakan golden rule yang mirip dengan golden rule sumber daya tidak terbarukan dan sumber daya ikan. Persamaan di atas juga disebut dengan rotasi Fisher atau Fisher rotation yang menyatakan bahwa hutan harus ditebang pada saat laju pertumbuhan manfaat yang diperoleh sama dengan biaya oportunitas dari aset atau kapital. Sebagaimana
Halnya modal pengelolaan hutan dengan pendekatan MSY, pendekatan dengan model Fisher ini banyak mengandung kelemahan. Hal yang mendasar mengenai kelemahan ini adalah asumsi yang terlalu kuat bahwa lahan yang digunakan untuk areal hutan tidak memiliki alternatif pemanfaatan lainnya begitu hutan itu ditebang. Asumsi itu tentu saja tidak realistik sehingga kemudian model ini disempurnakan secara lebih terperinci oleh Fosman. Yang kedua adalah model Fosman. Model Fosman adalah proses yang terus-menerus di mana ketika hutan ditebang, penanaman dilakukan kembali, sehingga proses tanam dan tebang dapat dilakukan secara terus-menerus. Proses ini disebut urutan penebangan atau sequence barfest. Dengan pola penebangan yang berurutan dan terus-menerus tersebut, masalah yang dihadapi oleh pengelolaan hutan adalah dengan memodifikasi persamaan Fisher menjadi persamaan tadi mengasumsikan bahwa parameter ekonomi seperti harga, biaya, dan diskon rate tidak berubah sepanjang waktu. Pertanyaan mendasar dari model Fosman adalah kapan rotasi yang optimal. Dalam hal ini, T1, T2, dan T3, dan seterusnya yang memberikan manfaat present value yang maksimum. Model Fosman berbeda dengan Fisher, mempertimbangkan nilai lahan di mana hutan tumbuh. Nilai ini disebut nilai harapan tanah atau soil expectation value. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kebijakan kehutanan pemerintah. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kebijakan publik di bidang kehutanan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Kawasan hutan di Indonesia tergolong luas yaitu sekitar 10% dari luas hutan di dunia. Negara melalui Departemen Kehutanan memiliki kewenangan untuk mengelola hutan. Untuk itu, berbagai perangkat perundang-undangan dan peraturan telah dikeluarkan untuk menjaga kelestarian hutan. Namun, kebijakan hutan di Indonesia cenderung didasarkan pada asumsi bahwa tata cara hidup dan pengelolaan sumber daya lingkungan hutan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat yang berada di sekitaran hutan justru akan merusak hutan dan tidak efisien. Namun, pada kenyataannya, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan itu justru lebih efektif untuk menjaga kelestarian hutan melalui kearifan lokal yang mereka miliki.